Hasil sudah kita ketahui bersama, satu kata untuk timnas: pecah. Saya yakin kita semuanya pecinta sepak bola Indonesia, pecinta fans timnas Indonesia garis keras, semuanya menonton pertandingan semalam dari awal sampai akhir ya. Hasil sudah kita ketahui bersama, satu kata untuk timnas: pecah. Pecah habis, pecah, pokoknya pecah. Air mata pecah, ya, euforia pecah, ketegangan pecah. Terus pokoknya satu kata: pecah. Kali ini saya akan buat video ini secara santai saja ya. Bahkan saya ingin mengajak teman-teman untuk menonton momen-momen menarik dari video tetangga ya. Dan beberapa video ini beberapa kali saya lihat dan membuat saya terharu ya. Kita coba akan lihat. Momen pertama adalah video terkait detik-detik terakhir kemenangan Indonesia, dilihat dari angle bench tim nasional Indonesia. Kita lihat. Semuanya pada tegang. Nathan galau, Nathan. Oke, menunggu lagi dengan ketegangan, saling berangkulan satu sama lain. Kita bisa melihat ketegangan di bench ya. Dan ini yang terjadi. Pecah, semua pemain berlari menuju arahan Pratama. Kita lihat, wow, ada yang terjatuh. Ivar Jenner kelihatannya. Dan kita bisa melihat euforia mereka pecah. Luar biasa, luar biasa. Tim nasional Indonesia luar biasa. Luar biasa. Oke, ini momen pertama. Selanjutnya mungkin juga teman-teman sudah pada ngelihat ya, tapi ini kan versi saya, momen versi saya yang membuat saya itu terharu. Yang kedua adalah berkaitan dengan nyanyian dari supporter timnas untuk timnas Indonesia, antara pemain dan supporter merayakan bareng-bareng. Kita coba lihat. Luar biasa. Saya membayangkan ketika ada di stadion itu luar biasa suasananya. Suasananya luar biasa. Keren. Timnas menang lagi. Iya, saya juga heran dengan diri saya sendiri. Kenapa timnas menang saya happy ya? Ya ini mungkin yang disebut cinta. Cinta itu kan 12:30 bangun tidur, nungguin 12:30 nonton sampai selesai, menang happy. Luar biasa. Salut deh. Luar biasa, supporter tim nasional Indonesia luar biasa. Saya kasih aplaus supporter Indonesia. Oke, momen berikutnya adalah momen Pak Erick Thohir yang pada saat detik-detik kemenangan tim nasional Indonesia, dengan raut mukanya pecah, saya katakan pecah. Coba lihat videonya. Tersenyum, tangannya menutup
mukanya, terus ketika membuka mukanya Pak Erick Thohir terharu. Pak Erick Thohir terharu. Nggak tahu apa yang ada di dalam benaknya, tapi saya membaca gini, ya ini semua kerja keras, dan endingnya ini ya. Terima kasih Pak Erick, Anda telah menerjemahkan apa yang kita inginkan bersama sebagai fans tim nasional Indonesia. Terima kasih Pak Erick. Terus kemudian momen berikutnya, momen dimana Pak Erick Thohir masuk locker room tim nasional Indonesia. Kita lihat. Disambut dengan pelatih kita Sintayong, disambut pelatih kita Sintayong. Terus kemudian, wah, sang kapten Rizky Ridho, sang kapten, hormat, ya. Wah, ini kata-kata Pak Erick ngeri. Olimpiade dan trofi. Olimpiade dan trofi. Menarik. Semoga saja. Nanti kita akan review lebih dalam ini. Oke, itu beberapa momen-momen yang menurut saya mengharukan, ya. Dan itu kan tidak ada di dalam TV ya, karena memang ya di TV kan hanya semacam jalannya pertandingan saja. Tapi ini momen-momen yang tidak kalah menariknya, yang kemudian beberapa rekan konten kreator kita mengabadikan itu. Terima kasih untuk teman-teman konten kreator yang sudah memberikan video-video. Ya. Oke, selanjutnya saya akan coba review sedikit berkaitan dengan pertandingan antara tim nasional Indonesia menghadapi Korea Selatan U23, dan nanti teman-teman silahkan berkomentar, barangkali nanti ada hal-hal yang kurang atau ada hal-hal yang bisa ditambahkan ya. Dan ini ekspresi kita semuanya, kemenangan tim nasional Indonesia wajib kita ekspresikan. Oke. Saya ingin katakan bahwa timnas Korea Selatan bermain hati-hati semalam. Tim nasional Korea Selatan tidak bermain tenang pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kita bisa melihat ketika Korea Selatan juga tidak melakukan high pressing terhadap tim nasional Indonesia. Artinya biasanya gini, high pressing itu dilakukan untuk menekan lawan supaya passingnya terjadi kesalahan sehingga bola bisa direbut. Tapi dengan adanya tidak melakukan high pressing, artinya apa? Ya, tim nasional Korea Selatan mengakui kolektivitas tim nasional Indonesia juga ada, sehingga mereka berhati-hati, lebih banyak menunggu ya. Lebih banyak menunggu dan ya berhati-hati. Kecuali ketika sudah ketinggalan 2-1, memang Korea Selatan ya satu-satunya jalan adalah mencoba menyamakan skor, dan itu terjadi. Akan tetapi apalagi waktu jalannya 2 kali 15 menit perpanjangan waktu, hampir pertandingan itu dikuasai tim nasional Indonesia, karena memang Korea Selatan sudah bermain hanya dengan 10 pemain setelah ada kartu merah. Terus kemudian ya memasuki menit-menit itu kan memasuki menit-menit titik lelah lah ya. Apalagi Korea Selatan itu di babak kedua memasukkan sekitar 4 pemain, sehingga energinya dikuras untuk bisa membalas, untuk menjadikan skor 2-2 ya. Setelah terjadi skor 2-2 memang mencoba menghemat energi karena juga hanya bermain dengan 10 pemain. Tapi satu hal ingin saya katakan, bahwa
ternyata Korea Selatan bermain hati-hati dan menurut saya tidak bisa menampilkan permainan terbaiknya. Itu. Terus selanjutnya saya ingin melihat bahwa Rafael Struijk, iya, di luar dugaan itu. 2 gol yang mengejutkan semuanya, ya. Tendangan ala pisangnya dengan kaki kanan luar biasa, pojok kanan kiri gawang ya, pojok kiri gawang. Terus kemudian juga ketika yang saya keren itu satu umpan Ivar Jenner itu ya. Bola long ke depan, terus kemudian memang pemain belakang Korea Selatan tidak siap dan akhirnya bola dicuri dan dapat Rafael Struijk, kemudian sodorannya, sontekannya mampu mengelabui penjaga gawang dan 2 gol diciptakan Rafael Struijk. Ini pemain juga mengejutkan saya pikir. Tampil luar biasa dengan 2 golnya. Ya. Terus kemudian lagi saya bicara mentalitas. Mentalitas pemain ini sangat terjaga. Baik babak pertama, babak kedua, terus kemudian perpanjangan waktu 15 menit pertama, perpanjangan waktu 15 menit kedua, adu penalti, sangat terjaga. Artinya ya tim ini sudah dewasa dalam menyikapi banyak hal yang ada di lapangan. Dan ini yang membuat tim nasional ini tidak banyak terpengaruh ketika lawan melakukan provokasi. Secara stabilitas tim oke, bagus sekali. Bahkan ketika adu penalti itu skor sampai berapa ya? 10-11 kalau nggak salah untuk tim nasional Indonesia. Dan muter lagi kan itu. Muter lagi. Mentalitasnya di situ, stabilitas mental yang luar biasa patut diacungi jempol. Dan itu yang menjadikan, ya bisa jadi saya cerita sebelumnya adalah ada faktor teknis dan faktor non teknis, dan disinilah letak faktor non teknisnya ada di sini dan tersaji. Faktor Sintayong dalam meracik, faktor pemain, faktor Pak Erick Thohir komplit. 3 faktor itu yang kemudian bisa diterjemahkan di lapangan. Itu. Ya kalau kita bicara yang menang, yang beruntung, yes. Karena memang sama-sama kuat. Kenapa saya bilang keduanya sama-sama kuat dan sangat berimbang? Ya babak kedua selesai 2-2. Perpanjangan waktu 2 kali 15 menit tidak ada gol. Adu penalti sampai kesekian. Ya, saya pikir meskipun Korea Selatan kalah ya saya juga angkat topi juga. Kenapa? Karena ya timnas ini kalah beruntung saja menurut saya. Dan tim nasional Indonesia tadi malam yang beruntung. Ya ibarat episode ini, episodenya timnas lah, jangan Korea Selatan terus gitu loh. Iya, biar kita mencicipi juga atmosfer berada di 8 besar dengan nuansa kemenangan kejuaraan sekelas Piala Asia U23 ini ya. Itu secara mentalitas. Terus kemudian secara wasit, saya ingin mengkonfirm beberapa hal ya. Ada beberapa yang bilang wasit ini berat sebelah atau lebih memihak ke Indonesia. Saya kok melihatnya tidak ya. Karena gol yang diciptakan itu ya jelas offside. Ya kalau offside mau gimana lagi. Dan kebetulan pihak VAR tahu. Kan harus dikomunikasikan. Dan itu memang tugasnya VAR. Gol pertama ya, gol pertama Korea Selatan. Kemudian yang kedua, momen kartu merah jelas itu kartu merah, Lah ya sebenarnya yang menjadi debatable itu ada satu pemain timnas Indonesia yang menginjak kakinya Korea Selatan juga, saya lupa namanya. Nah itu berujung protes keras dan pelatih kayaknya dikeluarkan, pelatih Korea Selatan di kartu merah. Akan tetapi beda
cara menginjaknya menurut saya beda, dan itu sudah dikasih kartu kuning kayaknya. Cara menginjaknya beda antara ya menginjak itu pelanggaran, tapi sengaja mencederai sama tidak sengaja itu sesuatu yang berbeda. Dan wasit dalam hal ini kalau berkaitan dengan Justin Hubner itu sengaja, sehingga langsung direct red card untuk Korea Selatan. Terus kemudian untuk pemain tim nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran sama-sama menginjak kakinya itu tidak sengaja, tapi tetap menginjak, dan itu sudah dikasih kartu kuning. Saya pikir keputusan yang fair lah ya. Terus kemudian tendangan penalti waktu adu penalti itu Justin Hubner juga ya bisa diantisipasi, dan itu lewat tayangan ulang juga betul kok. Ya. Ada 100 orang ditanya itu kan sudah melangkah duluan sebelum tendangan itu ditendang oleh Justin Hubner. Dan saya pikir fair lah, fair. Ya kalau ada beberapa keputusan yang lebih menguntungkan timnas, tapi hal-hal kecil menurut saya, jadi tidak terlalu signifikan, dan itu masih wajar, masih manusiawi. Kalau saya melihatnya itu sih, saya melihatnya yang debatable itu cuma kartu kuning karena menginjak. Nah itu debatable, pihak Korea Selatan pengennya kartu merah, sama-sama menginjak, tapi wasit punya angle yang berbeda kalau saya melihat. Itu berkaitan dengan wasit. Terus berkaitan dengan timnas, ini soal terakhir ini ya. Nah, saya melihat pertandingan perempat final ini adalah puncak ketegangan. Puncak ketegangan. Ini adalah momen di mana momen-momen sulit bisa diatasi oleh tim nasional Indonesia dari perjalanan babak pertama, babak kedua, perpanjangan 2 kali 15 menit, terus kemudian banyaknya tendangan adu penalti sehingga tim nasional Indonesia secara mental dan secara skor mampu memenangkan pertandingan ya. Saya melihat setelah ini pecah semuanya, mental atau beban yang begitu berat dari tim nasional Indonesia akan banyak berkurang nanti. Jadi bermain di semifinal dan bermain di final kalau lolos, dan prediksi saya lolos, itu akan lebih rileks, akan lebih apa namanya, ya kira-kira mainnya kayak Yordania lah gitu. Jadi permainannya tenang karena ketegangannya sudah terangkat semuanya pada tadi malam. Itu sih saya melihatnya di situ. Jadi kalau ditanya bagaimana kan semifinal, saya optimis. Saya optimis karena dalam fase penyisihan Indonesia sudah melewati masa sulit di pertandingan pertama, mampu bangkit di pertandingan kedua, mampu menyempurnakan di pertandingan ketiga, dan hari ini tadi malam tim nasional Indonesia mampu mengatasi tim yang salah satu terkuat di peserta kejuaraan ini. Ya, meskipun lawan semifinal nanti antara Arab Saudi sama Uzbek kalau nggak salah. Tapi saya pikir secara mental akan lebih rileks pemain tim nasional Indonesia. Dan feeling saya sih juara. Kalau melihat tangga ini aromanya, saya teringat Italia 2006. Momen-momennya hampir sama kayak gini. Waktu tim nasional Italia merebut Piala Dunia 2006 itu momen-momennya hampir sama kayak gini. Jadi sulit tapi bisa dilewati, sulit tapi bisa dilewati, sulit tapi bisa dilewati, akhirnya juara. Semoga saja. Tapi nanti siapapun lawan tim nasional Indonesia di semifinal nanti akan kita review ulang ya. Akan kita review bagaimana persiapan tim nasional Indonesia, barangkali ada update-update informasi yang lainnya. Dan untuk kali ini hanya satu kata, pecah. Tetap stay bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.